Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nauraliana Zairah dari kelas 10-6. Di sini saya akan menjelaskan materi ekonomi tentang kelangkaan, kebutuhan yang tidak terbatas, dan pembagian ilmu ekonomi. Yuk kita simak video berikut ini. Apa itu kelangkaan? Kelangkaan adalah kondisi di mana manusia memiliki sumber daya ekonomi yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tak terbatas. Terdapat dua hal yang perlu diperhatikan di sini. Pertama adalah sumber daya ekonomi bersifat terbatas dan pemenuhan kebutuhan memerlukan sumber daya ekonomi yang tidak terbatas. Kelangkaan menunjukkan hubungan antara berapa banyak sesuatu itu ada dan berapa banyak yang diinginkan. Sebab kelangkaan terjadi, keterbatasan benda memenuhi kebutuhan di alam. Tidak semua sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia dapat segera diperbarui, sehingga lama-kelamaan jumlahnya menjadi sangat terbatas. Kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia. Tidak dapat dipungkiri bahwa banyak sumber daya alam yang rusak karena ulah manusia, seperti pembakaran liar maupun pembukaan lahan untuk perladangan atau perkebunan. Keterbatasan kemampuan manusia mengelola sumber daya ekonomi yang ada. Keterbatasan ini disebabkan oleh rendahnya penguasaan teknologi dan kurangnya modal. Peningkatan kebutuhan yang lebih cepat dicantumkan penyediaan karena pemenuhan kebutuhan. Peningkatan jumlah manusia menyebabkan bertambahnya jumlah kebutuhan. Kebutuhan yang tidak terbatas. Kebutuhan merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Sejak dilahirkan, manusia telah memiliki banyak kebutuhan dan semakin beragam setelah dewasa. Ada beberapa jenis kebutuhan. Jenis-jenis kebutuhan berdasarkan tingkat intensitasnya: kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan manusia yang dipenuhi untuk melanjutkan hidupnya. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan bersifat mewah berdasarkan waktu kebutuhannya. Kebutuhan sekarang dan kebutuhan masa mendatang. Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan yang tidak dapat ditunda kebutuhannya dan harus dilakukan sekarang juga. Kebutuhan masa depan adalah kebutuhan yang dirancang atau direncanakan untuk masa depan. Berdasarkan sifat pemenuhannya, kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani atau kebutuhan fisik adalah kebutuhan yang berhubungan dengan tubuh manusia. Kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang berhubungan dengan kejiwaan seseorang. Berdasarkan subjek yang menentukan kebutuhan individu dan umum, kebutuhan individu adalah kebutuhan yang berhubungan dengan berbagai individu yang berbeda, dan umum adalah kebutuhan yang berhubungan dengan masyarakat atau disebut hubungan sosial. Dan ilmu ekonomi menurut Stoner dan Hague, Mankiw 2011, berdasarkan subjek dan ekonomi dapat kita kelompokkan menjadi ekonomi deskriptif, teori ekonomi, dan ekonomi terapan. Ekonomi deskriptif mengumpulkan informasi-informasi faktual mengenai masalah ekonomi. Dengan kegiatan ini kita memperoleh sejumlah pengetahuan tentang fakta-fakta atau data empiris yang ada. Teori ekonomi adalah bagian dari ilmu ekonomi yang bertugas menerangkan hubungan antara peristiwa-peristiwa ekonomi dan merumuskan hubungan-hubungan tersebut dalam suatu hukum. Teori ekonomi terbagi atas ekonomi makro dan mikro. Ekonomi makro adalah bagian ilmu ekonomi yang khusus mempelajari mekanisme kerja perekonomian secara keseluruhan. Ekonomi mikro adalah bagian ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku individu, rumah tangga, konsumen, produksi, atau perusahaan. Ekonomi terapan merupakan cabang ilmu ekonomi yang menggunakan hasil kajian teori ekonomi untuk menjelaskan fakta-fakta yang dikumpulkan. Ekonomi deskriptif sebagai solusi bagi masalah-masalah praktis. Termasuk kelompok ekonomi terapan adalah ekonomi industrial, ekonomi manajerial, dan ekonomi pertanian.